Ada seorang raja yang hendak memberikan hadiah kepada rakyatnya. Tapi dia melakukannya dengan satu cara yang cukup unik. Sebuah cara yang dapat mendidik rakyat-rakyatnya. Dia melakukannya dengan menaruh sebuah batu yang cukup besar di tengah sebuah jalan. Lalu di pagi harinya, ada seorang pria yang pekerjaannya adalah seorang pedagang yang cukup sibuk. Dia melihat batu ini ada di tengah jalan, di tengah perjalanannya. Namun karena dia begitu sibuk, dia katakan kepada dirinya, saya nggak sempat untuk mendorong batu ini supaya orang lain bisa melalui jalan ini dengan mudah. Jadi karena saya begitu sibuk, saya masih bisa tetap lewat dari sampingnya. Lalu pria ini pergi. Tidak lama kemudian ada seorang pria yang kedua yang lewat di jalan itu. Saat dia melihat batu yang berada di tengah jalan, dia langsung marah. Dia langsung mengkritik raja yang pekerjaannya tidak becus. Dia katakan, bagaimana mungkin nih raja bisa meninggalkan ada batu di jalan dan dia nggak tahu? Bagaimana mungkin para pengawal tidak dikerahkan untuk mengangkat batu-batu ini? Dia mulai memberikan kritik dan bahkan marah-marah kepada pemerintahan yang ada pada saat itu. Dan pada akhirnya dia tidak melakukan apa-apa. Lalu di saat hari mulai sore, ada seorang pria yang lain yang lewat di jalan itu. Pria ini membawa cukup banyak barang di pikulannya. Tapi saat dia melewati jalan itu, dan dia melihat ada batu yang besar, dia lalu menaruh barang-barangnya. Lalu dia mulai mendorong batu itu. Dia katakan di dalam hatinya, saya tidak mungkin akan membiarkan ada batu besar di jalan, di dalam perjalanan kehidupan saya. Karena di saat hari mulai gelap nanti, bisa saja akan ada orang yang lewat dan mungkin mereka akan tersandung dan jatuh saat mereka tidak melihat adanya batu tersebut. Lalu sembari dia mendorong batu itu ke pinggir jalan di tempat di mana cukup aman, saat dia kembali dia melihat ternyata di bawah batu itu ada beberapa potong emas dan ada sebuah surat. Saat dia membuka surat itu perlahan-lahan, ternyata surat itu adalah surat dari sang raja. Sang raja katakan, terima kasih banyak karena engkau telah mengambil sebuah tanggung jawab untuk mendorong batu yang berada di tengah jalan ini. Dan aku memberikan hadiah ini kepadamu. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Jika kita berada di posisi yang sama, di saat kita melihat ada batu yang besar di tengah kehidupan kita, pilihan mana yang akan kita ambil? Apakah kita akan membiarkan masalah itu begitu saja? Atau kita justru lebih milih untuk mengkritik dan marah? Atau kita akan mengambil sebuah sikap untuk menyelesaikan masalah tersebut? Hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana caranya agar kita tidak menyia-nyiakan masalah kita. Namun sebelum kita mulai untuk belajar, mari kita tunduk kepala dan mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan, saat ini kami sangat membutuhkan Roh Kudus-Mu yang dapat membuka pikiran, telinga, dan hati kami, agar setiap firman yang kami dengar pada saat ini akan dapat mengubahkan kehidupan kami, agar kami dapat melihat dan merasakan betapa besarnya Tuhan yang telah menciptakan dan menebus kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan belajar bersama-sama dari perjalanan bangsa Israel. Jadi bangsa Israel, mereka melakukan sebuah perjalanan ke tanah perjanjian. Dan di dalam 1 Korintus 10 ayat 11 di sana dikatakan, semuanya ini maksudnya adalah perjalanan dari bangsa Israel ini, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Semua ini dituliskan untuk siapa? Untuk kita. Wow, yang hidup di mana? Di zaman akhir. Jadi perjalanan bangsa Israel adalah sebuah peringatan bagi kita.
Mari kita menggali lebih dalam satu bagian yang sangat menarik tentang perjalanan mereka. Kita tahu tentu bangsa Israel, mereka diperbudak di Mesir. Dalam perbudakan di Mesir, mereka berdoa kepada Tuhan agar Tuhan dapat melepaskan mereka. Mereka menunggu Tuhan untuk dapat melepaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Dan sementara mereka sedang menunggu Tuhan, sesungguhnya Tuhan sedang menunggu kesiapan diri mereka. Dan lucunya di saat mereka telah dilepaskan, mereka telah keluar dari perbudakan di Mesir, saat mereka mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan, mereka mengeluh. Dan mereka bahkan memilih untuk kembali lagi ke Mesir. Itulah mengapa ada perbedaan dilepaskan secara fisik dan secara mental. Bangsa Israel pada saat itu mereka telah dilepaskan secara fisik. Tubuh mereka tidak lagi berada di Mesir. Tetapi pikiran mereka, mental mereka masih merindukan apa yang berada di Mesir. Apakah kita juga sedang melakukan hal yang sama? Setelah itu, Tuhan memberikan kepada Musa 10 perintahnya. 10 perintah Tuhan ini akan dapat menolong kita untuk dapat mengerti bagaimana caranya untuk mengasihi Tuhan dan sesama kita. Apakah Anda pernah memiliki seekor anjing? Tentunya di saat kita memiliki anjing, kita akan memberikan pagar kepada mereka, bukan? Memberikan rumah dan pagar. Dan pagar itu diberikan bukan supaya membatasi mereka, menghalangi mereka supaya mereka nggak bahagia. Bukan. Pagar itu diberikan agar mereka bebas berlari. Agar mereka tidak perlu takut untuk ketabrak atau bahkan mungkin diculik atau dibunuh. Pagar itu memberikan sebuah kebebasan bagi anjing tersebut. Begitu jugalah hukum yang Tuhan berikan merupakan sebuah pagar yang dapat memberikan kebebasan bagi kita, melindungi kita untuk dapat menikmati janjinya tanpa kita perlu takut akan adanya hal-hal yang dapat menghancurkan kita. Perjalanan bangsa Israel ke tanah perjanjian ini merupakan sebuah tugas yang besar, di mana mereka harus menghadapi bangsa-bangsa yang jauh lebih kuat dari mereka. Akan tetapi, semakin besar tugas yang Tuhan berikan, semakin besar juga perlindungan yang Dia akan berikan. Ada seorang pria yang bernama George Mueller. George Mueller ini adalah seorang pria yang tinggal di Inggris. Dia hidup di satu era di mana ada begitu banyak sakit penyakit dan ada banyak anak-anak yang menjadi yatim piatu. Dia merasakan bagaimana hatinya itu tergerak untuk membuat panti asuhan sehingga dia dapat menolong anak-anak yang tidak memiliki orang tua. Mereka dapat tinggal di sana, belajar di sana, dan makan di sana. Karena bagaimana mereka akan hidup di sebuah tempat yang terjadi sebuah krisis pada saat itu di Inggris. Namun George Mueller bukan orang yang sangat kaya sehingga dia membuat sebuah panti asuhan. Tidak, dia orang yang biasa-biasa saja. Namun ada satu tugas yang Tuhan berikan di dalam hatinya, yang dia tidak bisa katakan tidak. Lalu apa yang dilakukan? Dia membuat panti asuhan. Dia mengundang anak-anak untuk tinggal di sana. Namun bagaimana mereka dapat tetap hidup dan makan? Semuanya dari kuasa doa. Semakin besar tugasnya, semakin besar juga mujizat yang Tuhan akan berikan. Dan Anda bisa bayangkan George Mueller bukan hanya membuat 1, 2, atau 3 panti asuhan. Ada banyak panti asuhan yang dia buat di Inggris untuk menolong begitu banyak anak-anak. Dan ada satu kejadian yang sangat menarik. Pada suatu hari di mana bahan makanan mereka telah habis, anak-anak yang dikumpulkan di jam di mana mereka untuk makan, lalu George Mueller mengajak mereka untuk berdoa bersama-sama. Untuk berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Bukan di saat mereka punya makanan, tapi di saat mereka bahkan tidak punya makanan pada saat itu. Dan Anda bisa bayangkan apa yang terjadi selanjutnya. Ada seorang yang mengetuk pintu mereka, dan di saat pintu dibukakan, ada seorang membuat roti yang membawakan roti kepada mereka. Dan dia katakan seperti ini. Tadi malam Tuhan menggerakkan hati saya. Saya hampir-hampir tidak bisa tidur. Karena saya teringat kepada anak-anak yang berada di panti asuhan di tempat ini. Lalu apa yang dia katakan? Di pagi harinya saya bangun, lalu saya mulai membuat roti. Dan inilah roti yang telah saya buat. Dan saya berikan untuk kalian makan. Puji Tuhan. Namun banyak orang mengatakan, kalau Tuhan itu ada, kenapa mujizat yang terjadi di zaman dulu tidak lagi terjadi di zaman sekarang ini?
Banyak orang yang katakan, iya Tuhan di zaman dulu tuh Tuhan yang penuh dengan mujizat. Tapi sepertinya di zaman ini kayaknya nggak ada. Alasannya kenapa? Karena banyak dari kita yang tidak mengambil tugas, tidak mendengar apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan, sehingga kita mengambil satu langkah yang besar untuk melakukannya. Itulah alasan mengapa pada zaman sekarang ini kelihatannya kita tidak bisa melihat satu mujizat yang besar. Kenapa? Karena kita melangkah dengan apa yang ada pada kita. Kalau masih ada sesuatu yang menjadi pegangan kita dalam hidup, bagaimana mungkin kita bisa belajar untuk bergantung kepada Tuhan? Apakah Anda pernah mendengar sebuah kisah tentang apa yang terjadi di Shalem Lifestyle? Dalam beberapa waktu yang lalu, tidak ada tamu yang tinggal di Shalem Lifestyle. Oleh karena COVID tentunya. Jadi beberapa bulan mereka harus hidup dari sesuatu yang ada pada mereka. Hingga pada suatu ketika apa yang tersimpan pun sudah sangat-sangat menipis. Dan pada saat mereka hendak melakukan pembayaran, mereka mulai menghitung apa yang ada. Mulai membagikannya kepada pos-pos tertentu di mana pembayaran itu harus dilakukan. Dan Anda bisa bayangkan, uangnya cukup. Padahal seharusnya tidak cukup dan tidak ada yang tersisa. Bagaimana mungkin ada uang yang bisa tiba-tiba masuk ke rekeningnya? Kita tidak pernah tahu. Tentunya Tuhan bekerja dan Tuhan menunjukkan mujizatnya pada saat kita mau melangkah di dalam tugas yang Tuhan telah berikan. Anda juga bisa bayangkan bagaimana Cancer Support Center bisa terus berjalan. Beberapa waktu yang lalu diadakan seminar terapi jus. Peserta yang ikut itu hampir 500-an. Anda bisa bayangkan, sementara para pekerja yang melayani tidak lebih dari 5 orang. Anda bisa bayangkan dari jumlah yang begitu sedikit, namun bagaimana mungkin mereka masih punya energi dan kekuatan untuk melayani orang yang begitu banyak. Tentunya ini adalah kasih karunia Tuhan. Dan jika Anda rindu untuk melihat perlindungan Tuhan nyata dalam hidup kita, dengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan lakukan tugas yang Tuhan inginkan agar kita lakukan dalam hidup kita. Dan sama seperti perjalanan bangsa Israel, Tuhan tidak membiarkan mereka sendirian tanpa diberikan janji oleh Tuhan. Kita akan lihat kembali ayat yang baru saja kita baca dan kita akan lihat apa janji Tuhan untuk mereka. Dan janji Tuhan ini adalah janji yang Tuhan berikan juga untuk kita yang hidup di zaman sekarang ini. Mari kita lihat. Keluaran 23 ayat yang ke-20 di sana dikatakan, sesungguhnya aku mengutus apa? Seorang malaikat berjalan di depanmu. Wah. Janji Tuhan yang pertama adalah Tuhan akan mengutus malaikat berjalan di depan kita. Tujuannya untuk apa? Masih di ayat yang sama, untuk melindungi engkau di jalan. Tuhan tidak bisa melindungi kita kalau kita memilih jalan kita sendiri. Atau bahkan di saat kita mendengar apa yang menjadi rencana Tuhan, lalu kita tidak lakukan, kita hanya duduk-duduk saja di rumah. Tentu Tuhan tidak bisa melindungi kita di jalan itu karena kita tidak berada di jalan itu. Dan dengan melakukan tugas kita akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Dan di saat Tuhan mengatakan dia akan melindungi kita, itu bukan berarti jalan kita akan menjadi lebih mudah. Tidak. Jalan kita mungkin akan tetap sulit, terasa berat, tetapi Tuhan akan memberikan perlindungannya. Kita tentu pernah mendengar kisah dari Abraham. Tuhan berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu seluruh bangsa di muka bumi ini akan memperoleh berkat. Wah, luar biasa sekali bukan? Namun Abraham katakan, Tuhan, bagaimana mungkin keturunanku dapat menjadi berkat? Aku saja masih belum punya anak. Tapi di saat rasanya begitu sulit, di saat apa yang harus dia lakukan itu rasanya berat, justru disitulah mujizat Tuhan akan nyata. Tuhan juga melindungi kita dari doa kita sendiri. Karena terkadang kita tidak tahu apa yang terbaik untuk diri kita. Ada seorang wanita yang berdoa untuk seorang pria agar pria itu mendekatinya. Karena dia pikir, oh pria ini pasti dapat menjadi pasangan hidup yang terbaik untuk saya. Lalu pria ini mulai mendekati sahabatnya. Padahal sahabatnya mungkin tidak berdoa sama sekali. Karena itu biarlah kita berdoa seperti ini. Tuhan,
Aku menginginkan apa yang engkau inginkan, bukan apa yang aku inginkan. Lindungi aku dari sesuatu yang bukan datang daripadamu. Seringkali penolakan, kekecewaan, dan masalah itu datang sebagai perlindungan dalam kehidupan kita. Karena kalau saja kita mendapatkan apa yang kita mau pada saat ini juga, mungkin kita belum siap. Sama seperti bangsa Israel tadi. Kalau saja mereka paksakan diri mereka untuk melakukan apa yang mereka inginkan, mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka belum siap pada saat itu. Dan hasilnya tentunya akan dapat memberikan kerugian di dalam kehidupan mereka. Janji Tuhan yang pertama tadi, Tuhan akan mengutus malaikat berjalan di depan kita. Jadi izinkan malaikat Tuhan berjalan di depan kita. Dan Tuhan berjanji akan melindungi kita di jalannya. Yang ketiga, masih di ayat yang sama, membawa engkau ke tempat yang kusediakan. Kadang tempat yang Tuhan bawa untuk kita berada, mungkin rasanya awalnya tidak mengenakan. Kadang mungkin kita tidak mau berada di sana. Kadang kita tidak suka. Sama seperti yang dirasakan oleh Yusuf, bukan? Yusuf tentunya tidak suka berada di rumah Potifar. Yusuf tentunya tidak suka difitnah, apalagi berada di penjara. Tapi di tempat di mana dia berada, Tuhan punya tugas yang besar untuk dia lakukan. Tuhan memiliki prioritas yang jauh lebih tinggi, jauh lebih besar, jauh lebih indah daripada keinginannya sendiri. Tuhan berjanji akan membawa kita ke tempat yang Dia sediakan. Namun ada satu hal yang Tuhan tidak bisa lakukan. Tuhan bisa bawa kita ke tempat yang Dia telah sediakan, tapi Tuhan tidak bisa melangkahkan kaki kita untuk masuk ke dalamnya. Karena kalau Tuhan lakukan itu bukan kebaikan, tapi pemaksaan. Tuhan hanya bisa bawa kita ke tempat terbaik yang telah Dia siapkan. Tapi pilihannya ada pada kita. Dan dalam kisah dari bangsa Israel, ironisnya mereka belum siap untuk masuk. Tuhan telah berjalan di depan mereka. Tuhan telah melindungi mereka. Tuhan telah membawa mereka ke tempat yang telah Dia sediakan. Tapi mereka menolak untuk masuk. Satu generasi di mana Musa telah memberikan pekabaran, menolak untuk masuk. Kecuali Yosua dan Kaleb. Melalui pelajaran ini kita diingatkan bahwa janji Tuhan adalah sebuah pilihan. Sukacita, kedamaian dari Tuhan adalah pilihan yang kita bisa pilih untuk terima atau tolak. Kita bisa memilih untuk tetap hidup dalam sakit hati, kemarahan, atau kita bisa memilih untuk hidup dalam kebebasan. Tetapi pilihannya ada pada kita. Kitalah yang harus melangkah. Tuhan bisa bawa kita ke sana, tapi pilihannya ada pada kita. Janji Tuhan yang berikutnya adalah mempersiapkan. Kita bisa baca ini di ayat yang ke-21 dan 24. Bagaimana cara Tuhan mempersiapkan bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian. Pertanyaannya, persiapan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel yang Tuhan telah berikan kepada mereka yang dapat menolong kita hari ini untuk mempersiapkan diri kita. Mari kita lihat. Di dalam ayat yang ke-21. Keluaran 23 ayat yang ke-21. Di sana dikatakan, jagalah dirimu di hadapannya. Banyak orang berpikir bahwa kata di hadapan ini maksudnya jadi kalau kita lagi pergi beribadah, kita jaga diri. Baru bersikap baik. No. Karena Tuhan katakan tadi apa? Malaikat Tuhan akan dikirimkan untuk berada di depan kita. Jadi dimanapun kita berada, kita sedang berada di hadirat Tuhan. Jadi pastikan kita menjaga diri kita di hadapannya. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 di sana dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Jadi mengapa kita harus menjaga diri kita di hadapan Tuhan? Karena diri kita adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus rindu untuk tinggal di dalam diri kita. Dan kita bukanlah milik kita sendiri. Sebab kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Jadi kita perlu untuk memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Hal yang kedua, bagaimana Tuhan mempersiapkan mereka? Masih di ayat yang ke-21. Dengarkanlah perkataannya. Bagaimana caranya agar kita dapat mendengar perkataan Tuhan?
Dengan membaca firman-Nya tentunya, dan dengan berdoa. Persiapan yang ketiga berada di ayatnya yang ke-23. Di sana dikatakan, sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi, orang Yebus, dan aku akan melenyapkan mereka. Coba perhatikan kembali ayat tadi. Tuhan katakan apa? Malaikatku akan berjalan di depanmu dan apa? Membawa engkau kepada raksasa-raksasa nih, kepada masalah-masalah, kepada orang haters, kepada orang Feris, kepada situasi-situasi yang sulit, kepada raksasa-raksasa masalah di dalam kehidupan. Pertanyaannya, bagaimana mungkin cara Tuhan mempersiapkan bangsa Israel adalah dengan membawa mereka kepada masalah? Ada banyak hal yang kita bahkan tidak tahu bagaimana caranya untuk bersyukur kepada Tuhan. Kadang kita melihat raksasa-raksasa masalah seperti yang dilihat oleh 10 pengintai yang dikirimkan. Kita mungkin melihat adanya problem, penyakit mungkin yang saat ini sedang kita hadapi. Atau mungkin keterlambatan di saat kita sedang melakukan sesuatu. Ada sebuah kisah tentang seorang pria yang dia sedang buru-buru karena mau ada rapat yang sangat penting di kantor, yang sangat menentukan pekerjaannya. Dia sangat buru-buru, lalu dia membawa segala macam barang, lalu dia segera berangkat. Di tengah perjalanan dia teringat, aduh ada yang lupa tadi anak saya memainkan sesuatu. Dia sangat marah, dia segera pulang kembali ke rumah, dia marah-marahin anaknya. Tanpa dia sadari sebenarnya terjadi sebuah kecelakaan beruntun, yang sebenarnya seharusnya namanya berada di tengah-tengah dari kecelakaan itu. Tuhan bisa menggunakan keterlambatan, masalah, problem yang kadang kita tidak syukuri karena kita tidak lihat bahwa ini datangnya dari Tuhan. Kalau saja kita bisa melihat apa yang Tuhan lakukan untuk kita, mungkin kita tidak akan berhenti untuk bersyukur kepada Tuhan. Dan dengan menghadapi raksasa masalah dalam hidup, dengan melewatinya bersama dengan Tuhan, itu akan dapat menjadi sebuah kesaksian yang luar biasa. Bagaimana Tuhan sungguh-sungguh ada dalam hidup kita. Jadi cara Tuhan untuk mempersiapkan bangsa Israel adalah dengan meminta mereka untuk menjaga diri mereka. Lalu yang kedua, dengan mendengar firman dan dengan berdoa. Dan yang ketiga, membawa mereka menghadapi raksasa-raksasa masalah. Dan dengan itu akan dapat menjadi sebuah kesaksian bagaimana Tuhan sungguh-sungguh ada. Namun satu hal yang cukup mengherankan adalah di ayat yang ke-29 dikatakan, aku tidak akan menghalau mereka dari depanmu dalam 1 tahun. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Kita selalu berpikir kan, kalau contohnya kita punya masalah dalam kehidupan, kita selalu inginkan supaya Tuhan singkirkan semuanya sekaligus dalam 1 hari dong. Kalau kita punya masalah, kita ingin supaya ya masalahnya segera hilang, segera selesai. Kalau bisa hari ini selesai. Tapi mengapa Tuhan katakan kepada mereka, aku tidak akan menghalau mereka dari depanmu dalam 1 tahun? Jawabannya di ayat tersebut. Supaya negeri itu jangan menjadi sepi, dan segala binatang hutan jangan bertambah banyak melebihi engkau. Dan sejarah memang membuktikan bahwa tanah Kanaan tuh penuh dengan binatang-binatang buas, terutama singa. Setan seperti singa yang mengaum-ngaum, bukan? Cukup identik ya, cukup mirip ya persamaannya. Tapi kalau saja Tuhan menghalau bangsa-bangsa Kanaan itu segera pergi atau dikalahkan dalam satu hari saja, yang terjadi adalah maka binatang-binatang buas ini akan masuk dan menguasai daerah tersebut. Di mana kita tahu bangsa Israel pastinya belum siap untuk menghadapi serbuan dari binatang buas. Itulah mengapa Tuhan mempekerjakan. Itulah mengapa Tuhan menggunakan raksasa-raksasa yang kelihatannya sebagai musuh, sebagai tantangan, sebagai masalah, menjadi pelindung dari bangsa Israel. Di ayat yang berikutnya dikatakan, sedikit demi sedikit
aku akan menghalau mereka dari depanmu. Sampai engkau beranak cucu sedemikian, hingga engkau dapat memiliki negeri itu. Hingga engkau menjadi begitu banyak, cukup siap untuk memiliki negeri yang telah kupersiapkan bagimu. Ada perbedaan yang sangat jauh antara penebusan dan pengudusan. Di saat Yesus menebus kita, dia telah membayar upah dari dosa. Dan hari ini kita tidak dapat lebih diampuni dan kita tidak dapat lebih dicintai lagi daripada posisi kita sekarang. Apapun yang kita lakukan tidak akan membuat kita lebih dikasihi atau lebih diampuni di mata Tuhan. Di saat kita mengakui dosa kita, kita akan diampuni. Di saat kita bertobat dari perbuatan kita. Itu adalah penebusan. Tetapi pengudusan adalah sesuatu yang berbeda. Pengudusan terjadi sepanjang kita masih hidup. Sedikit demi sedikit. Di saat kita menuruti firman Tuhan, dan di saat buah roh mulai muncul dan bertumbuh, sama seperti pohon yang bertumbuh sedikit demi sedikit. Ini juga yang terjadi kepada Paulus. Tentunya banyak dari kita yang pernah mendengar Paulus, seorang pria yang sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia adalah seorang penulis kitab Perjanjian Baru, yang hampir kebanyakan kitab-kitab di Perjanjian Baru adalah surat dari Paulus. Rasul Paulus juga membawa Injil kepada orang-orang bukan Yahudi. Apa yang Tuhan telah mulai melalui Abraham dilanjutkan oleh Paulus. Tuhan mengatakan kepada Abraham, oleh keturunanmu seluruh bangsa akan mendapatkan berkat. Berkat apa ini? Berkat keselamatan dari Kristus. Dan Paulus dipenuhi dengan kasih karunia. Dia berbicara kepada banyak orang, orang-orang bukan Yahudi, bahkan juga orang-orang Yahudi. Tetapi ada satu hal yang tidak dia mengerti. Ada satu pergumulan yang dia minta agar Tuhan ambil dalam hidupnya, yang Tuhan tidak lakukan. Kita bisa baca ini di dalam 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-7. 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-7. Di sana dikatakan, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Jadi di ayat sebelumnya diceritakan bagaimana Tuhan memberikan satu pernyataan kepada Paulus tentang langit ketiga, tentang seperti apa surga itu. Lalu di sana dikatakan, maka aku diberikan suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku. Tidak disebutkan apa itu duri di dalam daging yang Paulus hadapi. Apakah itu penyakit, pencobaan, cerita negatif dari orang, media sosial? Namun dia sebut bahwa itu datang dari utusan iblis untuk menganiaya dia. Dan bahkan Paulus setelah memohon sampai 3 kali dia berseru kepada Tuhan supaya utusan dari iblis itu mundur. Tapi Tuhan tidak lakukan itu. Tuhan justru katakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Tuhan mengubah apa yang iblis maksudkan untuk menganiaya, untuk dapat mengubah Paulus. Karena pada akhirnya Paulus menyadari bahwa duri ada di dalam kehidupannya supaya dia jangan meninggikan diri. Abraham bisa saja memiliki anak di usianya yang ke-40. Tapi kenapa dia harus menunggu sampai usianya yang ke-80? Supaya dia tidak akan katakan bahwa ini adalah hasil usahaku. Musa bisa saja membebaskan bangsa Israel pada saat dia berusia 40. Tapi kenapa Tuhan harus memproses dia lagi? Karena kalau saja dia berhasil membebaskan bangsa Israel di usianya yang ke-40, dia akan katakan, ini adalah hasil usahaku. Paulus juga menyadari hal yang sama. Dia tahu, kalaupun ada duri di dalam daging, kalaupun ada masalah pencobaan, supaya aku jangan meninggikan diri. Tuhan mengubah apa yang iblis maksudkan untuk menganiaya Paulus, untuk menjatuhkan Paulus, menjadi satu alat untuk mengubahkan tabiatnya. Alat setan untuk menganiaya menjadi alat Tuhan untuk mentransformasi karakternya. Barulah kita bisa mengerti apa yang terjadi di Keluaran 23. Bukan hanya malaikat yang Tuhan berikan untuk memberkati bangsa Israel, tapi juga
raksasa-raksasa yang harus mereka hadapi. Tapi juga masalah-masalah. Tapi juga penolakan-penolakan, keterbatasan, tantangan, dan kelemahan dalam hidup. Karena Tuhan katakan, aku akan memberikan kasih karunia yang cukup untuk menghadapinya. Kadang Tuhan menyingkirkan raksasa-raksasa masalah. Terkadang Tuhan mengizinkan mereka tetap tinggal. Terkadang Tuhan masih menunjukkan kasih karunia-Nya kepada raksasa-raksasa tersebut. Kadang Tuhan membiarkan setan mengirimkan duri di dalam daging. Terkadang Tuhan menggunakan kesulitan yang kita hadapi, yang menyebabkan kerugian dalam hidup kita. Kadang Tuhan menggunakan apa yang orang reka-rekakan untuk kejahatan, tapi Tuhan menggunakannya untuk kebaikan. Biarlah kita tidak hanya bersyukur kepada Tuhan untuk penjagaan dan perlindungan, tetapi juga untuk raksasa dan duri dalam daging. Biarlah kita memuji Tuhan untuk masalah yang kita hadapi juga. Terkadang problem adalah perlindungan terhadap diri kita sendiri. Kalau hari ini kita memiliki sebuah kecanduan yang belum bisa kita atasi. Kalau hari ini kita masih memiliki sakit penyakit, kelemahan, dan kita ingin untuk dilepaskan daripadanya, biarlah kita memilih Tuhan. Karena Tuhan katakan, aku akan mengirim malaikat berjalan di depanmu. Aku akan melindungi engkau. Aku akan menempatkan engkau dan mempersiapkan engkau. Tapi pilihan ada di tangan kita. Hanya kita yang bisa memilih. Hadiah terbesar yang Tuhan berikan selain keselamatan adalah pertumbuhan. Yang mungkin rasanya sedikit demi sedikit. Agar kita tidak meninggikan diri. Mungkin rasanya seperti duri di dalam daging. Tapi itu akan membawa kepada kasih karunia. Hingga pada akhirnya Paulus bisa katakan, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kalau kita sedang menghadapi kelima hal ini, biarlah ini akan dapat membawa kita untuk menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam beberapa tahun belakangan ini ada sebuah kesaksian yang tidak pernah saya bisa lupakan, yang terus membekas di dalam hati saya. Ini adalah sebuah kesaksian mengenai gereja di China. Mungkin Anda pernah mendengarnya. Gereja di China bukanlah sebuah gereja yang besar sekali. Gerejanya kecil tapi punya iman yang sangat besar. Tempat ibadahnya sangat sempit. Mereka duduk berdesak-desakan. Gerejanya gak punya band. Mereka hanya kebaktian dengan diiringi oleh piano. Dan yang main piano juga biasa-biasa aja. Pemimpin pujiannya juga orang-orang biasa. Lagu-lagu yang mereka nyanyikan juga adalah lagu-lagu himnal yang biasa saja. Yang khotbah juga adalah orang-orang biasa. Gak ada yang lulusan sarjana teologi. Mereka semua orang-orang awam. Pokoknya semuanya orang biasa. Tapi suasananya itu luar biasa. Begitu jemaat berdiri dan menyanyikan lagu, mereka menyanyikan lagu itu dengan segenap hati dan sungguh-sungguh. Seperti Tuhan hadir dan berada di sana. Dan begitu pemimpin pujian membacakan satu bagian dari kitab Mazmur, seolah-olah Tuhan sendirilah yang berbicara. Mereka gak pernah khotbah dengan bahasa yang tinggi-tinggi. Mereka gak pernah kutip khotbah dengan kutipan-kutipan dari orang terkenal. Bahkan yang bahasa Mandarinnya biasa-biasa saja akan dapat mengerti apa yang mereka maksudkan. Apa yang mereka khotbahkan? Berkat, kesembuhan, bisnis lancar? Bukan. Dari minggu ke minggu yang mereka khotbahkan intinya selalu sama. Pekabaran Injil. Topiknya berbeda-beda tapi intinya sama. Pengabaran Injil. Dan kalau kita mendengarkan kesaksian mereka, kita pasti akan terharu. Karena kesaksian mereka tuh berbeda dari apa yang sering kali kita dengar. Kalau di Indonesia biasa orang bersaksi, dulu saya sakit, puji Tuhan sekarang saya sembuh. Bisa saya bangkrut, puji Tuhan sekarang lancar. Tentu sangat baik untuk mengingat perlindungan Tuhan. Tapi di sana kesaksiannya berbeda. Ada seorang anak perempuan, mama papanya tidak percaya Tuhan. Dan setiap kali anaknya berdoa dan pulang dari gereja, anaknya selalu dimarahi. Tentu kita berharap agar papa mamanya percaya kepada Tuhan. Ya, pada akhirnya mereka percaya pada Tuhan. Tapi di pemakaman dari sang anak, anak itu meninggal oleh karena kecelakaan yang tragis. Menurut kita mungkin itu tidak happy ending. Tapi setelah itu mama papanya bertobat.
Mama papanya melihat bagaimana dampak dari pelayanan anaknya kepada orang banyak di saat pemakaman dari anak tersebut. Dan mama papanya setelah mereka bertobat, mereka selalu membawa orang ke dalam kebaktian. Ada lagi seseorang yang bisnisnya bangkrut. Dia stres parah, sangat-sangat stres. Lalu dia dibawa ke rumah sakit. Pada akhirnya di rumah sakit dia menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau di Indonesia kita berharap dia menjadi sembuh dan bisnisnya kembali lancar. Tapi enggak. Setelah dia percaya kepada Tuhan Yesus, penyakitnya menjadi semakin parah dan pada akhirnya dia meninggal. Tidak happy ending bukan? Tapi hari terakhirnya sangat-sangat berbeda. Orang katakan dia dulunya adalah orang yang sangat-sangat stres, penuh dengan pikiran, sangat-sangat pemarah. Tapi karakternya berubah, sifatnya berubah. Orang-orang yang berada di dekatnya sangat-sangat terberkati. Hidupnya berubah, dia menjadi orang yang penuh dengan sukacita. Mereka tidak pernah memikirkan kenyamanan mereka. Yang mereka pikirkan adalah kemuliaan Tuhan. Jiwa-jiwa yang terhilang, bukan bisnis yang lancar. Gimana caranya supaya ada lebih banyak lagi orang yang percaya kepada Tuhan? Seperti Abraham, kalaupun dia harus menunggu bertahun-tahun, dia tetap akan memilih untuk menyembah Tuhan. Seperti Yusuf yang berada di penjara, kalaupun Tuhan tidak membebaskan dia akan tetap memilih untuk menyembah Tuhan. Seperti Daniel, kalaupun dia tetap berada di lubang singa, dia akan tetap memilih untuk berdoa kepada Tuhan. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, kalaupun Tuhan tidak menyelamatkan mereka, mereka tidak akan menyembah kepada Allah lain. Dan sama seperti Yesus, kalaupun hanya ada satu orang yang mau berbalik dan bertobat, dia akan tetap memilih untuk menjadi manusia, turun ke dunia, dicemooh, disiksa, ditolak. Dia akan tetap memilih untuk mati bagi kita. Karena di dalam pandangannya, kita bukanlah masalah, tapi kita sangat dicintainya. Inilah kasih karunia Tuhan. Jadi jangan sia-siakan masalah dalam hidup kita. Biarlah ini akan dapat membawa kita untuk menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan.